harus baik, ya, harus penuh damai sejahtera, penuh kemurahan, dan bla bla semua yang Tuhan miliki. Yaitu supaya kita menjadi serupa dengan gambarnya. Dan yang membuat semua ini menjadi mampu kita lakukan itu bukan karena kekuatan atau kemampuan diri kita sendiri. Berbeda dengan dunia. Dunia mengajarkan kita berusaha menjadi suci, berusaha menjadi kudus, ya, dengan berbagai cara untuk memperoleh keselamatan. Nah, perbedaannya kita saat ini, kita sudah diselamatkan. Kita yang penuh dosa, kita yang penuh dengan banyak kesalahan, penuh dengan dosa, najis di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita terima Tuhan Yesus, ketika kita dibaptis, ya, ingat ya, waktu dibaptis kan Islam, ketika kita bangun, kita sudah menjadi manusia baru. Nah, kita dibenarkan, dikuduskan oleh Tuhan. Posisi kita saat ini buat orang percaya adalah benar dan kudus di hadapan Tuhan. Ya, itu yang harus diingat. Ya. Dan apa yang membuat kita bisa menjadi mampu berjalan, mempertahankan kekudusan dan kebenaran di dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada kita supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Saudara, banyak orang berusaha keras untuk berbuat baik. Banyak orang berusaha untuk menjadi suci, ya, dengan mereka mencoba membuat, misalnya contoh lah, berpuasa seperti itu, melakukan berbagai hal seperti itu. Tapi satu hal, perbuatan baik yang mereka lakukan karena kejar keselamatan, karena mereka nggak punya keselamatan. Di luar Kristus nggak ada. Saya berani katakan, di luar Kristus nggak ada keselamatan. Saya kasih satu bukti. Pribadi mana yang berani mengatakan akulah apa? Ada? Nggak ada satu pribadi pun di muka bumi ini yang berani mengatakan seperti itu. Dia jaminan keselamatan kita. Dan Roh Kudus akan membimbing kita menjadi serupa dengan gambarnya. Gambar dan rupa, ya. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Sorry, saya juga Pak Oste. Dikatakan apa? Terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambarnya. Saudara, salah satu program yang HOJ lakukan, House of Joy lakukan, gembala di tempat ini sangat luar biasa, ya, mengajak kita semua untuk apa? Belajar firman, ya, mengenal firman, belajar setiap hari mungkin untuk mengenal firman, ya, mengetahui firman. Pengetahuan yang benar. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, ya, bacanya cuma hari Minggu, itu pun kalau di gereja, itu juga kalau disuruh baca bareng-bareng. Nah, ini parah. Yuk kita baca firman bareng-bareng, baru sama-sama baca. Lepas dari gereja, lupa. Di rumah, boro-boro buka Alkitab. Giliran susah baru doa, baru cari-cari ayat firman. Ini apa ya? Ya, saudara, untuk mengetahui kehendak Tuhan, kita harus tahu pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar pun nggak ada lagi, cuma di ini. Ini dasar daripada kehidupan orang benar. Kalau saudara tahu persis isi firman Tuhan,
mengenal persis isi firman Tuhan ini, Alkitab ini, saya jamin hidup Anda penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, menjadi manusia berbahagia di dunia. Di luar Alkitab ada. Kitab ini kitab paling jujur. Dia nggak tutup kesalahan orang. Raja Daud yang begitu luar biasa aja, dia buka di sini. Dia nggak tutup-tutupin. Raja Daud selingkuh, bininya banyak, ngintipin orang mandi, bikin bunuh suami orang, ada di sini. Jujur kitab ini. Makanya disebut juga kitab orang jujur. Ya, sangat terbuka, nggak ada ditutup-tutupin. Kalau salah dibilang salah, firmannya kan ada apa namanya? Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Selebihnya apa dia bilang? Selebihnya adalah dari setan, dari iblis. Ya, jadi mari kejar ketahuan yang benar. Selanjutnya, ya, di bahasa Alkitab itu dibilangnya pengenaan manusia baru dalam Kristus. Seperti kita pakai baju. Bisa nggak baju lama kita pakai, baju udah bau nih, misalnya kayak saya nih, udah baju udah seminggu udah kemana-mana, terus dipakein lagi baju baru, masih bau, masih bau. Jadi apa yang harus kita lakukan? Lepas baju yang lama, pakai baju yang baru. Tapi kenyataannya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya begitu. Yang ketawa pelakutan. Ya, pengenaan manusia baru adalah tanggung jawab para percaya yang memahami status baru di dalam Kristus untuk menyatakan apa? Kebenaran, menjadi berkat bagi orang lain, menyenangkan Roh Kudus dan mengenakan kasih dalam Kristus. Kita perhatikan di sini. Ketika kita menjadi manusia baru, ketika kita menjadi orang benar, kita tahu memiliki pengetahuan yang benar, memiliki pengetahuan yang benar, mengenal firman Tuhan, maka yang terjadi adalah kita menyatakan kebenaran. Simpel. Menjadi orang benar itu gini, nggak pernah berbohong sedikit. Berat kan? Nah, menurut kita berat. Tetapi tadi kita katakan, ketika orang terima Tuhan Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan penguasa tunggal di dalam kehidupan. Kalau hati kita belum dikuasai Yesus, belum ada Roh Kudus, ya, kuasa Roh Kudusnya dibatasin sama kita. Makanya kita bisa bilang bohong itu berat. Berbohong tidak berbohong hidup tanpa bohong itu berat. Tetapi kita ketika, ya saya harus jujur ya, itu proses. Ya proses. Saya juga dulu bohong. Itu proses di dalam kehidupan ini. Artinya begini. Ketika kita berani menyatakan kebenaran, kenapa orang bisa bohong? Saya tanya dulu. Kenapa? Di 5 menit, 10 menit. Rata-rata karena takut. Karena takut. Misalnya, apa ya? Kalau lagi dulu sekolah misalnya, lu dapat nilai berapa? Misalnya jelek kita gitu kan? Dapat nilai bagus. Takut diomelin atau hal yang lain. Ketika kita menyatakan benar,
Ketika kita misalnya teman kita ketahuan teman kita berbohong nih, misalnya kan bercerita sesuatu yang tidak benar, lalu kita bilangin kebenaran. Oh, zaman sekarang tuh apa namanya, kebenaran bisa ditutupi dengan kebohongan. Yang bohong menjadi benar. Ya, perhatikan. Ketika kita menyatakan kebenaran, kesalahan teman kita nggak berani ngomong sama teman kita. Apalagi kalau itu teman dekat. Teman dekat udah gitu baik, suka ngasih duit. Takut tuh kita bilang dia salah. Lu salah, nggak berani ngomong. Terus bilangan temen gue, bilang temen satu ini hilang pemasukan. Ya, berarti kita harus berani menyatakan. Orang yang memiliki status dalam Kristus itu berani menyatakan kebenaran, menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, saya kenal HOJ bukan setahun 2 tahun. Pertama pastor di tempat ini. Apa yang tadi diceritain buat saya nggak aneh, nggak heran, dan bukan sesuatu yang baru. Kita HOJ sudah bertahun-tahun melakukan hal seperti ini. Menjadi berkat bagi orang lain. Susah nggak jadi berkat buat orang lain? Hah? Nggak ya? Nggak susah. Puji Tuhan. Seringkali kita berpikir begini, jadi berkat bagi orang lain tuh ngasih duit, berbagi materi. Ya itu salah satu. Tetapi bukan itu satu-satunya. Berbagi berkat itu ketika kita lihat teman kita sedih, ketika dia sedang ada sesuatu pergumulan, kita datang doain, itu udah bagi berkat. Kita datang berikan nasihat, kita datang kasih jalan keluar, itu udah jadi berkat. Menyenangkan Roh Kudus. Nah ini, kalau perbuatan yang menyatakan kebenaran dan berbagi berkat kepada orang lain, pasti nyenangin Roh Kudus. Orang kalau kita berbuat baik sama orang yang terima kebaikan kita aja senang nggak? Senang. Apalagi yang pusat kebaikannya Roh Kudus. Berarti hatimu peka akan suara Roh Kudus. Ketika kita berbuat baik, kita melakukan kebenaran, berarti hati kita punya kepekaan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada seorang anak kecil, satu hari dia pengen coklat yang enak. Gak punya duit, tapi pengen. Lalu mulailah dia berpikir, aku curi dari supermarket. Waktu dia bilang dia mau curi, hati kecil berkata, jangan, dosa. Dosa. Dia lawan nih hati kecil yang bicara, hati nurani yang bicara. Dosa, gua pengen coklat. Lalu sebuah tindakan dilakukan. Dia mulai menghampiri supermarket yang terdekat ke rumah dia. Awalnya ragu karena ada hati kecil tadi. Tapi dia kerasin hatinya. Dia langkah. Mau masuk, ragu lagi, punya keraguan, takut lagi. Tetapi dia kembali, dia keraskan hati. Dia masuk. Waktu dia mau ambil, Roh Kudus suaranya lebih kencang lagi. Jangan, dosa, salah melakukan itu. Ada. Tapi dia keraskan hati. Dia ambil coklat. Dok Kandri bukan main dong. Orang dia baru pertama kali nyuri. Begitu dia masukin ke tempat yang tersembunyi di badan dia. Dia jalan. Begitu dia mau keluar dekat kasir, hatinya tambah bergetar, deg-degan, tambah bergetar, tambah takut. Tapi dia kerasin hatinya, dia lawan terus itu. Dia lewatin kasir.
Begitu lewat kasir, begitu keluar dari supermarket, apa yang dilakukan? Saudara, hati yang bukan daripada hati nurani itu berkata, hore! Aku berhasil dulu. Ilustrasi tadi sama dengan seperti kita waktu kita masih belum mengenal Tuhan. Nggak ada suara hati kecil yang mendorong kita untuk berlaku baik, berlaku benar. Tetapi ketika kita terima Tuhan Yesus, suara itu akan lebih kencang. Dari awal Tuhan ciptakan manusia itu dengan Tuhan nggak bilang ciptain loh kalau di Alkitab, bilangnya Dia bentuk dari tanah liat. Dia bentuk kita, lalu Dia hembusi dengan nafasnya. Dia hembusi nafasnya, Dia hembusi kita dengan rohnya. Dari awal setiap manusia di dunia ini, apapun agamanya, dia berasal dari Allah. Hanya tadi, makanya anak sekecil apapun, sekalipun dia belum kenal Tuhan Yesus, pasti akan selalu ada kabar. Kalau kita mau jujur, hati nurani yang berkata seperti itu. Ketika kita melakukan dosa, itu akan masuk di dalam. Dan ketika kita sudah melakukan dosa, pasti ada perkara yang di dalam hati, rasa menyesal. Aduh, menyesal ya. Seperti itu. Itu pasti ada. Nah, inilah kelebihan daripada anak Tuhan. Ketika kita terima Tuhan, ada Roh Kudus, itu kayak gimana ya? Kayak diamin. Tuhan bersatu dengan kita. Roh Kudus terus berkata di dalam hati nurani kita ketika kita melakukan dosa. Itu perbedaannya orang yang manusia yang baru. Selanjutnya mengenakan kasih dalam Kristus. Ya tadi, kalau kita sudah ada Roh Kudus di dalam hati kita, apalagi Dia berkuasa penuh dalam hati kita, pasti kasihnya lebih besar. Buah roh diawali dengan apa? Kasih. Lalu bla 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 sampai yang ke-9. Lanjut. Ya, yang tadi dikatakan bahwa pengenalan manusia baru di dalam Kristus, kita menjadi manusia baru adalah tanggung jawab kita. Selanjutnya Efesus 4 ayat 23-24. Kita baca yuk. Saya bacain ya. Efesus 4 ayat 23-24. Ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Dibaharui dalam roh dan pikiran. Saudara, roh kita sudah dibaharui. Ketika terima Tuhan Yesus, kita menjadi manusia yang baru. Makanya ketika kita diselam, pada waktu kita dibaptis dikatakan, engkau telah mati dan bangkit. Yang bangkit adalah manusia roh kita. Yang kedua, pikiran. Nah, ini proses. Tidak bisa ujuk-ujuk begitu habis dibaptis, hilang tuh semua pikiran jelek. Hilang tuh pikiran pernah nonton apa? Film, pornografi. Hilang tuh kita pernah sirik sama orang. Hilang tuh enggak. Pikirannya tetap ada. Dan pikiran yang paling bahaya adalah ketika trauma
pada saat umur 0 sampai 8 itu akan ada di dalam pikiran kita yang paling bawah, alam bawah sadar kita. Makanya banyak kali orang-orang yang udah dewasa tiba-tiba ketika kebetrik aja sedikit dia jadi keluar semua yang ada di dalam pikiran alam bawah sadar. Firman Tuhan mengatakan dibaharui di dalam roh dan pikiran. Mengenakan manusia baru diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran. Nah, yang kita berjuang hari ini, yang kita berjuang adalah pikiran ini, jiwa. Di dalam jiwa itu ada apa? Perasaan, pikiran, dan kehendak. Itu jiwa. Ya, orang banyak terganggu hari ini, nggak hari ini aja sih, dari zaman dulu. Yang terganggu itu jiwanya. Bahkan menurut penelitian hari-hari ini belakangan ini orang sakit jiwa di dunia ini besar. Setiap kita pasti memiliki sakit jiwa. Mungkin ini kaget buat saudara-saudara. Kita semua punya sakit jiwa. Ketika kita tersakiti, ketika kita kecewa, kita mulai sakit ke jiwa. Mulai sakit ke jiwa. Makanya kenapa Tuhan ajarin kita untuk perbaharui pikiran. Roma 12 mengatakan demikian. Pikiran, akal budi dan pikiran itu yang harus diperbaharui. Nah, saudara, kita lanjut dulu ya. Apa yang harus dibaharui? Lihat. Selanjutnya. Bisa tayangin ayat kan? Coba ya. Atau saya bacain aja dia. Bentar. Masih yang tadi Efesus 4 ayat 23 24. Supaya 23 supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan menggunakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 25 karena itu buanglah. Nah ini prosesnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Nah selanjutnya 26 sampai dengan 30 nanti kita akan bahas. Saya baca aja dulu ya, supaya saudara-saudari mengerti tentang firman Tuhan ini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, tadi berkata di firman tadi, buang dusta, berkata benar. Ya, buang dusta, berkata benar. Firman Tuhan katakan ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Seperti itu. Selebihnya dari iblis. Ya, makanya saya coba bertanya hal yang paling simpel yang kita lakukan adalah kita tidak berbohong. Sebab pada waktu kita berbohong itu kita lagi buka celah buat iblis. Dosa itu akan terus
terus bertambah besar, akan menguasai hati kita ketika celah terbuka di hati kita. Ya. Yang kedua, apabila marah jangan berbuat dosa, jangan sampai matahari terbenam. Artinya jangan disimpan, jangan jadi dendam kesumat. Marah boleh, Tuhan nggak bilang nggak boleh marah, enggak. Marah boleh, tapi jangan simpan kemarahanmu sampai matahari tenggelam. Artinya apa? Ketika kita simpan masuk di dalam hati kita buat tidur, besok masih marah lagi. Nah itu yang bikin repot. Nah itu yang bikin kita kadang-kadang jadi orang sakit jiwa. Jiwanya mulai terkoyak sedikit. Jadi pendendam. Saudara, perilaku itu timbul bukan karakter. Perilaku itu timbul karena ada perbuatan, ya, perasaan yang dilakukan dalam perbuatan. Ngerti ya? Misalnya, saya nggak kepercayaan nih sama orang, timbul kan di dalam hati. Tapi kita berlaku, kita berbuat. Setiap dia ngomong kayak gini, kita nggak percaya, kita curiga, kita ini lama-lama terus kita lakukan begitu terus. Nah itu menjadi satu perilaku seperti itu. Ya, jadi yang kedua, apabila marah, ini proses menjadi kita memperbaharui pikiran kita, akal budi kita. Apabila marah jangan berbuat dosa, jangan sampai matahari terbenam, jangan simpan maksudnya di sini. Ini, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan sombong menaklukin iblis kalau kita masih bohong. Kalau kita masih suka bohong, kalau kita masih suka memanipulasi, jangan sombong bisa taklukin iblis. Iblis senang. Iblis sangat senang. Kedua, ketiga ya, mencuri, jangan lagi mencuri. Nah, perhatikan di sini. Pencuri, jangan lagi mencuri. Mencuri itu bukan kita nyolong kayak maling aja. Banyak hal yang dimaksud kategori mencuri. Kalau anak sekolah nyontek, mencuri kesempatan jual nama orang. Sekarang bukan nama orang doang dijual, nama Yesus dijual. Perhatikan, jangan lagi mencuri, tetapi bekerja keras. Alkitab dia ngomong, bukan Riki. Bekerja keras dan lakukan pekerjaan baik. Saya rasa nggak usah dijelasin ya pekerjaan baik seperti apa. Supaya dapat, nah, apa tujuannya kita bekerja keras, lakukan pekerjaan baik supaya kita banyak duit ya? Benar nggak? Kita kerja buat apa? Nyari apaan? Nyari duit kan? Ya kan sekarang duit hitungnya. Benar nggak? Semua pekerjaan kita dihitungnya pakai duit. Begitu duit udah banyak, nah kita bisa mencukupi kehidupan kita, kehidupan keluarga. Seperti itu. Ya, supaya dapat tetapi perhatikan firman Tuhan. Tapi perhatikan firman Tuhan. Supaya dapat membagikan sesuatu membagikan sesuatu untuk yang berkekurangan. Saya mau tanya jujur, orang sekarang cari duit mati-matian, udah kaya, buat ini ya, supaya dapat membagikan sesuatu untuk yang berkekurangan kan? Bisa dihitung tangan, nggak banyak orang benar. Orang baik banyak. Saudara, kita kerja capek-capek duitnya buat orang mau. Tuhan Yesus bukan cuma nyerahin nyawa dia buat tebus kita. Dia rela buang ya. Dia rela tinggalin kemuliaan surga untuk supaya kemuliaan manusia dipulihkan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini tebus kita, tebus dosa kita. Itu baru tahap pertama.
Makanya dia kerja nggak lama-lama, 3,5 tahun. Udah beres, dia penebus semua dosa manusia. Makanya dia naik ke surga. Dia bilang, kalau aku naik, Roh Kudus turun. Ini pekerjaan yang paling berat. Ketika orang terima Tuhan Yesus, baru dia memiliki Roh Allah. Ini yang bisa membuat kita dapat membagikan sesuatu untuk yang berkekurangan. Saudara, kalau saudara pernah ikut pelatihan tentang finansial, itu ada satu bagian dari sekian banyak untuk keperluan bla bla bla. Terus ada satu lagi dia bilang persiapkan keuanganmu untuk hal-hal yang darurat, emergency. Lalu ada lagi investasi, dan satu lagi di situ dibilang untuk berbuat baik. Dunia aja ajarin. Tapi bedanya gini, kalau orang di luar Kristus berbuat baik untuk cari keselamatan. Kalau kita enggak, kita udah selamat, udah jadi naturnya kita. Naturnya manusia baru itu berbuat baik karena kita udah benar. Bukan lagi orang nggak benar. Nggak benar di mata Tuhan ya, bukan nggak benar di mata manusia. Benar di mata manusia itu berbeda dengan benar di mata Tuhan. Sangat berbeda. Seperti itu. Jadi bekerja keras supaya dapat membagikan sesuatu untuk yang berkekurangan. Nah, ini manusia baru. Lanjutnya perkataan kotor. Nah, di sini tuh di Bandung tuh saya dari awal paling gak suka ada satu kata yang awalnya A. Nah, gitu. Titik koma lu di Bandung. Mau ngomong apa? Tuh. Itu jadi titik koma. Perkataan kotor. Buang semua perkataan kotor, ganti dengan perkataan baik. Untuk apa? Supaya dapat membangun. Supaya apa dikatakan Alkitab? Supaya mendengar beroleh kasih karunia. Seperti tadi, kalau kita ketemu teman kita yang lagi sedih, yang lagi mungkin kecewa, yang mungkin dia lagi bergumul, ada pergumulan, yuk datang sama dia, yuk hibur dia, doakan dia, tanya dia. Saudara, memberikan waktu buat seorang sahabat atau seorang saudara kita, yang mungkin saudara atau siapa, itu sama dengan kita memberikan hidup kita buat dia. Saya boleh bangga dengan pastor di tempat ini dan tim yang ada. Gak kurang tuh namanya pergi keduain orang hampir tiap hari. Pastor Ferry buang waktu, bukan buang waktu ya, pergunakan waktunya dari pagi sampai sore untuk memuridkan. Walaupun dia nggak pergi kemana-mana, walaupun mungkin dia via WA, via Zoom dan lain sebagainya, tapi dia berikan waktunya. Saya nggak mau ngambil contoh yang lain. Saya mau ngambil contoh orang yang depan mata saya tahu apa yang dia kerjain. Ke orang lain bisa aja ceritanya doang. Itu memberikan waktu, memberikan hidupnya buat Tuhan. Dengan cara memberkati supaya beroleh kasih karunia, supaya kita semua boleh hidup di dalam kasih karunia. Saudara, kalau saudara udah tahu namanya hidup di dalam kasih karunia, saudara nggak akan pernah lari daripada Yesus. Kayak tadi kesaksian tadi, butuh duit buat pengobatan, buat ICU itu masih 5 juta berapa? 5 juta 170. Istri saya punya kakak, jadi kakak ipar berarti ya. Kakak ipar itu umurnya lebih di bawah saya. Ya udah kakak ipar lah. Waktu dia sakit sebelum meninggal, dokter bilang begini, Pak Riki, ini kalau kemungkinan masuk ICU, siapin duit. Dia kasih tahu angkanya 8 sampai 10 juta satu hari, Immanuel. Ya udah kebayang.
Duit dari mana? 8 juta aja kita ngomong kecil. Satu hari bro. 8 juta bukan setahun. Saya sih satu hari 8 juta itu minimal. Nah kalau ada tindakan-tindakan lain bisa sampai 10 juta lebih. Nangis gua. Benar? Tapi kasih karunia. Nah itulah hidup kasih karunia. Ada yang kasih, ada yang kirim. Itulah kasih karunia. Ada yang kirim, ada yang kasih. Hidup dalam kasih karunia, pertolongan dari Tuhan itu tepat pada waktunya. Lanjut. Ini poin terakhir yang saya kasih beda warna hijau. Ini panjang sebenarnya, tapi yang ayat-ayatnya tolong nih dicatat, dibaca. Tapi kurang lebih gini. Sadari bahwa kita ini adalah bait roh Allah. Bait kudus. Saya kalau nyanyi lagu apa tuh Jus? Yang ada bait Allah bertahta di bait kudusnya gitu. Saya nggak bilang nunjuk surga. Kau bertahta di dalam. Karena bait. Kenapa bait Allah di Israel diruntuhin? Tuhan bilang 3 hari gue bangun. Orang Israel protes. Karena bait Allah yang dia maksud adalah kita. Ketika dia mati kan 3 hari bangkit. Karena dia, Yesus. Bait Allah yang sesungguhnya adalah kita yang menjadi bait Allah. Coba bayangin kalau kita ngaku orang percaya. Makanya saya seringkali nulis orang Kristen normal atau orang percaya normal. Orang percaya normal, orang Kristen normal itu pasti melakukan kebenaran dan kebaikan. Kalau ada orang Kristen masih suka marah, masih suka benci sama orang, masih suka ngebohong, masih suka ini, nah itu nggak normal namanya. Orang Kristen normal pasti dia dengar suara Roh Kudus. Romawi 6 ayat 6 mengatakan demikian. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Perhatikan, tubuh dosa. Ini tubuh dosa kita. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara, tadi saya kasih ilustrasi baju lama diganti baju baru. Kita yang manusia di dunia ini aja, kita tahu kalau baju bau kita nggak mau lapisin pakai baju yang baru, karena baju baunya pasti nempel ke baju baru. Mau pakai parfum kita parfum. Ini luar biasa Tuhan ajarin tentang manusia baru. Saudara, di dunia di luar Kristus, mereka bisa berbaju kebaikan. Makanya ada istilah darahmu halal, darah orang lain halal, membuat nggak percaya sama dia. Saudara, kejahatan dibungkus dengan yang putih, yang baik. Tuhan bilang enggak seperti itu. Tetapi pada kenyataannya kita orang percaya, kita harus lewati proses. Manusia lama kita masih ada nggak? Masih ada. Nggak bohong, masih ada. Makanya tadi dikatakan di Kolose terus menerus. Kalau tadinya tukang mata dia bilang mencuri jangan mencuri, yang tukang bohong jangan dusta lagi, jangan bohong lagi. Terus menerus dikikis pelan-pelan sedikit demi sedikit, terus sampai menjadi apa? Serupa dengan Allah.
serupa dengan pencipta kita, serupa dengan Kristus. Pelan-pelan, bukan pelan-pelan. Proses, ada proses dalam kehidupan kita. Tapi mau nggak kita diproses? Tadi baru ditanya, ngebohong aja, nggak gampang. Ya, kalau kita pakai kuasa diri kita, makanya ada firman Tuhan, terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya. Sama aja dia terus. Karena Tuhan tahu kok kekuatan kita, orang ini yang ciptain kita. Kenapa Tuhan capek-capek mesti keluar lagi jadi roh apa? Menempati setiap hati kita manusia. Saudara, saya khotbah ini nggak gampang. Saya pecandu pornografi dari kelas 6 SD. Dan saya hubungan seks saya pertama, belum SMP saya sudah hubungan seks. Istri saya najis semua, kotor, maaf nih. Dia baju, dia perempuan seksi, ya bodinya bagus kayak gitu, dia pakai baju di otak gua udah nggak pakai baju. Nggak gampang buang ini pikirannya. Baru ketika saya terima Yesus, itu bisa terjadi. Bagaimana caranya? Saya isi firman Tuhan. Jujur, 20 tahun saya sudah melayani. 20 tahun saya sudah baca firman Tuhan. Masih ada nggak pikiran kayak begitu? Masih ada. Apalagi zaman sekarang. Kalau dulu menonton BF itu saya bayar tuh ya. Kita nontonnya pakai itu tuh apa namanya? Hah? Yang pakai proyektor gitu. Nyari filmnya setengah mati. Belakangan pakai video. Belakangan lebih gampang lagi pakai CD. Sekarang lebih gampang lagi. Gak perlu pakai CD. Di YouTube ada. Tantangan buat kita yang kita pernah kecanduan pornografi. Tantangan berat. Waktu kita buka pengen tadinya cari firman Tuhan. Salah klik aja gitu. Yang keluar macam-macam loh. Benar nggak? Jujur kita ngomong. Dan itu nggak ada batas usia. Tapi kalau pikiran kita belum terkendali, buah roh mengatakan di awalnya apa tadi? Kasih. Yang ke-9 diakhiri apa? Pengendalian diri. Saudara, pengendalian diri itu kalau saya baca dari bahasa Arab, pengendalian diri itu pengendalian keseluruhan daripada tubuh jiwa roh kita. Jadi pikiran juga harus terkendali. Lanjut lihat tuh tangan waktu lihat begitu tulisan kayak begitu, klik itu. Kalau kita udah nggak lanjut, ya berarti kita udah mulai bisa menguasai diri kita. Itu contoh gampang dan real yang saya hadapi. Saya rasa cowok di zaman sekarang sih nggak bohong kali ya. Gitu-gitu aja sekali 2 kali sih pernah nonton. Bohong kalau nggak pernah. Kayaknya gitu. Ini kan tebak-tebakan. Oke, ya sadari. Ya itu jadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Ya udah disalibin. Percayalah Riki yang lama udah disalibin. Supaya tubuh dosa kita hilang. Hilang apa? Bukan hilang tubuhnya, hilang kuasanya. Kuasa dosa nggak ada di dalam hati kita. Makanya bohong aja kalau orang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan kesurupan. Saya mau bilang, bohong kalau orang bisa hatinya dikuasai iblis. Kalau dia percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Orang bisa hatinya, orang Kristen yang bisa hatinya dikuasai iblis, dia nggak percaya penuh sama Tuhan. Tapi kalau dia percaya penuh, dia serahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Siapa? Tuhan bilang, roh yang ada di dalam kita terlebih besar, lebih besar. Jadi siapa yang mau lawan? Roh iblis model apa yang mau lawan Tuhan Yesus? Gak ada. Gak bisa. Tapi kalau ada orang masih bisa kesurupan, apalagi kalau dia udah Kristen, itu namanya dia lagi bohong. Dia bohong, dia percaya Tuhan Yesus. Percaya cuma mulutnya doang. Setan aja juga percaya sama Tuhan Yesus. Oke? Ya semoga ini bisa dimengerti
Ntar kalau setelah sesi ini, kalau ada pertanyaan, boleh bertanya. Kalau ada kesaksian, boleh bersaksi. Oke, kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah menyampaikan apa yang Kau taruh di dalam hati hamba-Mu, di dalam pikiran hamba-Mu. Biarlah segala sesuatu yang boleh keluar disampaikan hari ini boleh menetap di dalam hati kami, di dalam hati yang lembut, hati yang siap ditabur firman. Dan segala sesuatu yang bukan berasal daripada-Mu, yang berasal dari dunia, yang berasal daripada kehendak manusia, semua dihapuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya yang berasal daripada-Mu Tuhan, yang boleh menetap di hati kami, di pikiran, di tubuh jiwa roh kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang diberkati sama kita katakan. Amin. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Ada? Apa yang saya sampaikan tadi dimengerti nggak ya? Bisa ditangkap? Ya. Ada kesaksian mungkin dari apa yang terjadi? Atau ada pertanyaan? Benar nih, kalau nggak ada pertanyaan saya yang nanya. Nggak ada? Saya nanya deh. Boleh nggak? Yang cantik rumahnya di mana? Karena yang berani aku cantik sih. Kalau saya nanya yang ke sebelah sini, antara ini yang cakep pasti yang ganteng. Nah, pertanyaannya gini. Nanya apa ya? Saya nggak siapin pertanyaan. Tadi saya sampaikan. Jadi proses yang paling pertama yang harus kita lakukan ketika kita menjadi orang benar, ketika kita menjadi orang percaya apa? Yang pertama harus kita lakukan menurut firman Tuhan tadi apa? Iya. Kalau ada yang bawa kitab, buka kitab Roma 12 ayat 1 dan 2. Mudah-mudahan saya nggak salah juga, itu belajar pintar, nggak buka HP bro. Ayat 1 dan 2. Enggak, saya bertanya sama mereka. Apa? Dikatakan ayat keduanya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah pembaharuan budimu. Apa? Sehingga kamu dapat membedakan ya, yang sempurna. Jadi yang pertama harus berubah apa? Pembaharuan budi itu apa sih? Jadi yang pertama harus diperbaiki, bukan diperbaiki, yang harus dibarui apa? Pikiran. Bisa kasih contoh sama saya? Pikirannya bagaimana yang menurut kehendak Allah? Ayo. Contoh aja apa? Bro, cowok dulu deh. Biasanya sih bunyinya ladies first.
di benakmu, apa yang ada di pikiranmu. Kalau ketika saya ingin berbuat baik hari ini, apa yang mau ingin lakukan? Apa yang ini? Mengasihi sesama. Contohnya ya mengasihi orang yang kurang, membantu. orang kurang banyak, bukan kurang duit doang. Ini yang kebutuhan. Kalau yang kurang sedikit mau ngasih. Ya, intinya adalah ketika kita memiliki kasih, hati kita sudah dipenuhi dengan kasih, punya pikiran kayak gitu. Jadi kapan mulai membagi-bagi nasi bungkus? Tinggal bilang sama pastor sebulan 2 kali ya? Seminggu 2 kali ya? 2 kali. Ya, seminggu 2 kali, 2 kali atau 3 kali. Tinggal gabung aja tuh. Itu salah satu contoh ketika kita memiliki satu pikiran baik, kita pasti peduli akan orang lain. Itu satu yang harus kalian catat. Sebelum kita berbuat baik kepada orang di luar Kristen, yuk kita lihat dulu saudara-saudara seiman kita. Jangan jauh-jauh dulu. Bagi sono, bagi sini, bagi sono. Padahal tetangga kita orang Kristen, orang percaya kelaparan, yang bisa makan. Kalau saya punya target, saya pribadi loh ya, 100 meter dari rumah saya, kalau ada orang yang bisa makan, itu yang saya kasih. Apalagi kalau dia orang percaya. Makanya di gereja kami, kita lebih duluin orang dalam. Seperti itu. Kenapa? Karena Rasul Paulus juga bilang, Tuhan Rasul Paulus juga ajarin, berbuat baik dulu kepada orang yang seiman, yang sama satu keluarga dengan kita. Kita kan keluarga kerajaan Allah. Apalagi, oke tadi udah mengasihi, itu nomor 1. Kalau saya jadi guru nilainya 9,999. Kalau yang sempurna Tuhan yang punya. Orang sono bilang, bro, ayo dong. Apalagi tadi mengasihi orang yang pikirannya sudah dibarui, jiwanya sudah dibarui, rohnya sudah baru, pasti punya ide. Apa yang kamu lakukan untuk berbuat baik kalau pulang dari tempat ini? Ketaatan, taat berbuat baik kan? Iya. Betul. Tapi anak Tuhan banyak nggak taat sih. Lampu merah bablas. Gak boleh parkir, di bawah mereka supaya dia parkir. Kayak gitu mobilnya ada tanda salib lagi. Aduh. Gampang aja jadi taat. Harus ya, karena kita hidup sudah di Jawab pengertian. Harus taat. Kalau kita andalin diri kita sendiri, kayak tadi saya bilang, kita nggak bisa taat. Jangankan taat sama Tuhan. Pernah nggak ngelanggar aturan rumah tangga itu udah jauh-jauh? Pernah nggak? Bohongin mama nggak pernah? Pastilah. Makanya yang paling perlu berbaru itu pikir. Terus hati kita nanti pelan-pelan, hati kita mulai. Tuh Alkitab bilang hati manusia itu isinya kejahatan, najis kalau mau kita bilang itu. Makanya kita tuh di hadapan Tuhan seperti kain kotor di Yesaya 9. Apapun yang kita perbuat, kalau kita di luar Kristus, sekali lagi, kalau kita di luar Kristus, perbuatan baik kita nggak ada artinya buat Tuhan. Seperti kain kotor. Tetapi di dalam Yesus kita udah benar. Kita dikurusin, makanya dia jamin masuk surga. Saya pengen kasih tahu satu ayat yang luar biasa.
Yohanes 10. Ayat 28. Yang udah ketemu boleh bacain. Yohanes 10 ayat 28. Yang cenderung. Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka ini siapa sih? Hah? Kepada kita. Tapi orang percaya yang gimana? Pertanyaannya. Kembali lagi ke atas. Orang percaya yang penuh. Percaya pada janji Allah, percaya pada perintahnya, ya itu, kalau percaya sama perintahnya pasti taat. Percaya sama perintahnya pasti mengasihi. Firman ini dipakai seringkali salah. Orang yang percaya setengah-setengah nggak masuk di ayat ini. Gampang nggak gampang, saudara. Kenapa? Makanya Tuhan kirim Roh Kudus kepada kita supaya kita bisa memenuhi ini, apa yang Tuhan Yesus katakan. Tidak akan binasa, kekal. Tubuh jasmani kita ada umurnya. Kita bilang 70, 80. Ya, saya malah masih mikir lapcap lewat gak nih? Asli loh. 60 lewat gak nih? Penyakit begitu udah banyak tidak? Jantung bocor, udah macam-macam ya. Jadi orang percaya jangan setengah. Jangan jadi tadi firman Tuhan, saya juga bingung waktu baca firman itu. Jangan ada dusta di antara kita, bilang. Di antara kita itu di antara saya sama Tuhan, kita sama Tuhan. Jangan ada dusta, jangan ada bohong. Itu loh, kenapa bohong itu paling gampang keluar dari mulut kita. Gampang banget. Ternyata itu diperhitungkan. Yang diperhitungkan di dalam kehidupan kita, yang dipertanggungan jawab di dalam kehidupan kecil kita kembali kepada Tuhan. Itu dia pertanggung jawaban. Oke? Sampai di sini belum ada lagi ada pertanyaan nggak? Ah, silakan Pak Yanto. Ini yang dokter yang nanya, yang jawab bro. Biasanya susah. Enggak, bercanda. Saya tadi kebenaran tadi Yohanes 10 ayat 28 ya. Kebenaran saya baca yang ayat 27-nya gitu. Ya. Apa itu? Kita kan orang Kristen itu dikatakan domba-dombaku mengenal suaraku. Jadi kita ini kan domba ya. Tapi saya pikirin kalau di Alkitab, kalau iblis itu serigala ya. Kita kan domba manusia lemah. Jadi dikasih kekuatannya hanya dengan Roh Kudus ya. Enggak, kalau ini mah ibaratin gitu ya. Coba kalau kita bukan domba kancil aja gitu ya. Kalau lebih dari Indonesia mah ya, masih kayak rada pinter gitu nih. Tong kancil itu kambing gitu kan, di sini domba. Nah domba yang kambing ini sepeda. Iya, iya. Oke, lanjut. Terus Pertanyaannya kita tuh benar-benar domba ya, benar-benar lemah sekali gitu ya. Sedangkan musuh kita itu luar biasa ya. Kenapa Tuhan mengibaratkan kita dengan domba? Ada yang tahu nggak? Karena domba itu kan Penurut. Di sini aja ayatnya udah jelas. Saudara pernah nonton YouTube tentang domba nggak? Cari deh. Dia di Australia ada satu apa namanya? Kalau peternak di Australia itu kecil ya ternyata. Nggak kayak di kita pun, gede banyak banget luas.
disuruh gitu ada pengunjung ke sana, disuruh panggil nama domba atau panggil siapa? Disuruh bersuara gitu. Dombanya nggak datang loh. Dombanya nggak ada satu juga yang nyamperin. Tapi begitu si gembalanya dia teriak, itu dombanya datang. Kenapa Alkitab bikin dia begitu? Jadi Tuhan tuh kalau kasih ilustrasi pun di Alkitab tuh nggak main-main, bisa dibuktiin secara ilmiah. Ya, pertama dia domba itu lemah. Kita ini lemah loh. Ya tadi taat mendengar suara Tuhan. Ya, kita ini lemah. Satu contoh manusia lemah gampang aja sih, kita baru belum lewat malah ya. Kita masih ada di dalam pandemi sebenarnya. Masih ya dok ya? Walaupun pemerintah bilang udah endemi ya. Iya. Tapi pandeminya sebenarnya masih ada. Sekarang malah ada varian baru ya dok? Iya. B berapa? B24 yang saya tahu kan B29. Kebun colek. Kebun colek. Udah macam-macam. Kena itu aja kena virus satu. Itu masih ada berat. Saya kemarin jatuh nih dari motor masih bengkak. Lukanya sedikit, meriang dok. Saya tanya sama teman-teman saya yang dokter juga. Hati-hati loh kalau meriang udah infeksi. Takut gue jadinya. Jadi kapok beli amoxicillin. Itu manusia rentan. Itu secara fisik. Kenapa makanya? Kalau di dunia ini kan ada bilang gini, di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Tuh. Dunia aja tahu apa tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kebalik kan? Kebalik yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu dunia bilang. Kita lagi dibohongin. Sekarang kalau Bapak kasih contoh ini jadi nggak enak juga. Ada orang kaya, kalau orang kaya sehat-sehat nggak rata-rata? Sehat-sehat? Oh, iya. Makanya saya bilang dunia ini bohong. Orang sehat, orang kaya sehat bisa bunuh diri. Nah saya ingat kayak Teresa Teng ya, bunuh diri ya. Wah gimana kurang kayanya, gimana kurang ngetopnya. Berarti yang rapuh apa ya? Jiwanya. Kita lagi dibohongin sama dunia. Dokter yang seneng tuh. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Seneng pada datang ke dia. Dok pengen sehat dok. Yang untung dokter. Ya, terbalik. Alkitab bilang kalau roh kita sehat, jiwa kita sehat, tubuh kita sehat. Apa bukti firmannya? Tahu nggak sih? Kalau jiwa, roh kita sehat, tubuh kita sehat, buktinya firman Tuhan. Firman Tuhan kan ya dan amin. Jadi ada yang tahu? Nggak nyampe. Hati yang gembira adalah dibilang olahraga menjadi seperti yang nomor satu. Kemarin survei belum sempat Pak ini, memang kadang-kadang Tuhan luar biasa gitu Pak. Kita mau Bapak ini Tuhan sediain artikelnya. Ini kasih artikel. Ada yang kirim apa? Ternyata olahraga itu nomor 9. Penunjang kesehatan manusia. Yang nomor 1 ya itu tubuh yang apa? Jiwa yang sehat, jiwa yang kuat, jiwa yang kuat. Oke? Kalau ada yang ngerti, selepas dari sini timbul pertanyaan, tanya sama Prof. Ferry. Dikit ngasih PR loh. Ya, nah, kalau diundang Pak Ferry belajar firman, jangan
yakin, nggak tahu siapa di antara ibu-ibu ini bilang, kapan belajar lagi? Mudah-mudahan bukan karena nama Prof. Ferry, karena nama firman Tuhannya. Bininya udah ketawa aja. Haleluya. Terima kasih saudara-saudara ya. Terima kasih buat Kak Oji yang kasih kesempatan buat saya boleh firman Tuhan. Saya serahkan ke semua diberkati Tuhan, amin. Amin. Terima kasih Pak Riki yang sudah membawa bahasa berdoa kepada. Mari kita lanjutkan ibadah kita dengan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman. Terima kasih buat suasana ibadah kami Tuhan yang luar biasa sore dan malam hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang dapat kami berikan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Baiklah saudaraku, kita akan lanjutkan dengan berdoa syafaat sekaligus doa penutup dan doa berkat. Saya serahkan kepada Ibu Elizabeth. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini yang Tuhan sudah jadikan untuk kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus buat anugerah kasih karunia-Mu untuk petang sore hari ini Tuhan. Kami percaya setiap firman yang ditaburkan atas setiap kami bolehlah bertumbuh, berbuah lebat dan manis diucapkan. Dan berkati Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Engkau juga memberkati kehidupan yang pribadi, keluarga, rumah tangga dan pekerjaan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan Engkau juga memberkati Bapak Pendeta Wiono kami ini Tuhan dengan seluruh sidang jemaat yang Kau percayakan kepada Bapak Pendeta Wiono kami ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau anugerahkan kasih sayang-Mu yang lebih lagi Tuhan untuk Bapak Gembala kami Pastor Ferry Tuhan. Engkau berkati pelayanannya, Kau berkati keluarga rumah tangganya, Kau berkati setiap jiwa-jiwa yang Kau telah percayakan kepada Bapak Gembala kami Tuhan di CMC House of Joy ini Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan Kau juga memberkati seluruh sidang jemaat yang hadir pada sore hari ini Tuhan dengan segenap kebesaran kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu sempurna, dan berkat-berkat-Mu pun sempurna untuk seluruh sidang jemaat yang Engkau telah percayakan atas CMC House of Joy ini Tuhan. Engkau berkati juga setiap tangan-tangan yang telah memberi, yang telah membawa persembahan pada sore hari ini Tuhan. Engkau yang memperhitungkan setiap taburan-taburan yang ada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan saat ini kami mau bawa bangsa dan negara kami Tuhan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Roke, dan Engkau nyatakan berkat-berkat-Mu atas bangsa dan negeri kami Tuhan. Roh pengenalan akan Engkau, hidup takut akan Engkau Tuhan. Engkau nyatakan atas bangsa dan negeri kami Indonesia Bapa. Engkau juga memberkati segenap jajaran pemerintahan, dimulai dari Bapak Presiden, para menteri, dan juga seluruh kepengurusan sampai kepada RT Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami pun memberkati seluruh warga yang ada di sekeliling tempat ini Bapak dengan anugerah kasih karunia-Mu
dan pengenalan Engkau akan Engkau pun dinyatakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari seluruh sidang jemaat kita nyatakan amin. Sebelum doa berkat, saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri bersama. Kiranya Engkau memberkati aku, berikan jangan keluar daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, kiranya Engkau memberkati aku, berlimpah-limpah dan keluar daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan dengan imanmu, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Mari kita arahkan kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Yesus Kristus selalu menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan, kita katakan amin. Ya, terima kasih semua. Kita selesai termasuk kita, dan saya ucapkan terima kasih juga Pak Pastor Riki. Di Pastor Riki ini salah satu dari teman saya. Nah, jadi bagi yang mungkin ada yang ditanyakan, bisa langsung nanti tanyakan di belakang untuk konseling misalnya, untuk ada hal-hal yang masih kurang, bisa. Dan di belakang ada disediakan juga camilan, ya dipersilakan. Ya, kalau ada yang mau didoakan juga nanti bisa hubungin Pastor Elsa. Ya, oke, terima kasih. Hah?